Jadi bimbingan manasiknya harus benar, bahwa kalau pertama kali kita melihat Ka'bah itu dengan mata kepala sendiri, itu rahmat Allah akan turun ke hati kita dan ada getaran spiritual yang luar biasa, dan itu yang membuat kita menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali berjumpa bersama Eldism Time. Kali ini saya kedatangan seorang wanita yang sangat luar biasa, pengusaha travel, haji dan umroh. Ya, selamat siang Bu Vegi. Siang, Mbak Lucy. Jadi Bu Vegi, bincang-bincang kita kali ini mengenai seputar Bincang umroh, santai ya. Bincang Oke. santai. Ini Bu, saya tahunya punya travel Safari Indah Wisata. Ya, betul. Safari Indah Wisata. Berdirinya sudah sejak kapan, Bu? 2017 waktu 2017. itu, ya. Nah, jadi sudah cukup lama ya, sekitar 8 tahun. 8 tahun. Mm-mm. Ini Bu, dengan kondisi sekarang, apa namanya, travel haji dan umroh ini ya cukup makin banyak ya. Iya, betul. Makin banyak, kemudian apa namanya, dengan regulasi-regulasi. Ini bagaimana pengaruhnya apa nih untuk ke Safari Indah Wisata sendiri nih, Bu? Ya, Mbak Lucy, terima kasih nih udah diundang ya. Memang untuk saat ini travel umroh itu untuk yang PPIU ya itu memang semakin banyak. Kalau tidak salah per hari ini mungkin sudah hampir 5.000 PPIU. Itu di luar yang non PPIU yang tidak berizin dan ditambah lagi yang mandiri. Otomatis itu menjadi apa ya, pangsa pasarnya menjadi berkurang untuk kita, ya kan. Tapi memang harus ada cara lain nih, harus ada siasat-siasat kita dalam menjalani usaha ini agar semua tetap berjalan dan dapur tetap ngebul gitu ya. Seperti misalnya ya kita tetap berusaha fasilitas ya, pelayanan gitu kan ya, kualitas kita, pendampingan ustadz-ustadz seperti itu. Jadi di tengah kesibukan sebagai pengusaha travel, kemudian di rumah ya membagi waktunya Ya, bagaimana nih, Bu? lumayan lah kalau pagi nganter anak ya, lalu ke kegiatannya. kantor ya, atau ada pengajian, lalu misalnya ada tamu di kantor lagi gitu, nanti sore jemput anak atau les, seperti itu sih, rutinitas sih seperti itu. Mungkin banyak ya ibu-ibu seperti itu punya usaha juga, antar jemput anak juga. Betul. Ya, inilah apa namanya, kita mengaplikasikan apa yang kita punya. Iya, ya, sebagai paling wanita. tidak kita insya Allah semoga bermanfaat ya untuk umat, untuk masyarakat sekitar. Betul. Nah, kembali lagi ke apa namanya, travel umroh ini dan haji ini, banyak sekali pemberitaan-pemberitaan ya yang kita bisa saksikan, dan kita mungkin pernah mengalami. Oh iya, jadi waktu itu sebenarnya saya tuh tidak punya pengalaman apa-apa di bidang travel haji dan umroh, karena dulu saya tuh bekerja ya di multinational company agak lama ya, hampir sekitar 20 tahun mungkin ya. Lalu resign setelah anak agak besar, dan kita ngaji taklim, dan kita akhirnya satu grup taklim itu ingin umroh nih, umroh ke satu travel di Cibinong. Kita nabung 2 tahun, nabung selama 2 tahun. Itu 2015, Mbak. Tapi 2017 awal kita dapat kabar kalau travel itu gagal berangkat. Banyak penipuan lah ya, 7.000 jemaah. Dan saya beserta teman-teman Majelis Taklim tuh udah hampir lunas, hampir 90% lunas. Dan sekitar waktu itu 600 juta itu hilang. Ya. Jadi termasuk dari sekian ribu iya, itu sekian ya, dari jamaah. yang waktu itu kalau nggak salah 48 jemaah dari 7.000 jemaah ini. Akhirnya ya gimana caranya nih, kami memang nggak ada beban apa sih, kita cuma beban moral ya. Material sih sebenarnya mereka nggak kasih apa-apa ke kita, jadi beban moral aja untuk jemaah-jemaah kita di Majelis Taklim. Akhirnya Bismillah, kita mencoba membuat travel ini dengan nama Safari Indah Wisata ini di Sentul, Bogor, dengan air mata dan sejadah, Mbak. Karena waktu itu memang bingung uang dari mana gitu ya, udah nggak kerja, 600 juta harus nyari untuk bayar ini semua. Tapi ya Masya Allah, kalau kita memang niat karena untuk membantu apa namanya, umat untuk ke Baitullah, dan kita tulus, bersih, alhamdulillah Allah kabulkan, diberikan dan jalan, diberikan jalan. Dan di tanggal yang sama dan bulan yang sama di 2017 kita berangkat semuanya 78 jemaah. Dan sampai sekarang akhirnya SIW ini sudah berizin PPIU dan PIHK, alhamdulillah. Jalanin aja semuanya. Kan dengan apa namanya, perkembangan travelnya, kemudian apa namanya, ya seperti yang disampaikan tadi awalan, regulasi-regulasi. Ini bagaimana untuk travelnya sendiri menyesuaikan dengan regulasi yang selalu berubah, kemudian dengan perkembangan travel yang sekian banyak,
ya pastinya kan tadi sudah disampaikan trik-trik Mm-mm. untuk mendapatkan jamaah ini bagaimana nih? Iya, tetap kita tetap siar ya, karena memang kami ini kan bukan Gen Z ya. Ada Gen Z yang pakai digital apa. Kalau Digital kami marketing, ya tetap sih kalau kami tuh travelnya lebih ke ustadz-ustadz, siar di majelis taklim seperti itu. Tetap Intinya seperti manual lah, konvensional manual, lah. ya, Iya, konvensional. Dan tidak pakai cara-cara yang misalnya COD atau apa gitu ya, kan ada tuh sekarang yang cash on delivery apa finish on apa delivery, finish di sana pulang baru bayar. Kita tidak. Kalau kami benar-benar kalau memang mau berangkat umroh itu ya harus mampu ya, jadi harus bayar dulu semuanya baru kita berangkatkan. Ya, jadi sesuai itu dengan sesuai aja, kita ikut syariat aja lah Mbak, nggak yang macam-macam. Dan juga bimbingan, ada ustadz pembimbing gitu ya, benar-benar dibimbing dari awal pergi, dari manasik sampai awal pergi sampai pulang lagi itu dibimbing ustadz. Kita benar-benar cara yang betul sih kalau dibilang ya konvensional, tapi berusaha melayani dengan sepenuh hati gitu ya, loh. tapi itu memang proses yang harus Betul, dijalani, ya. memang itu yang paling benar kalau menurut. Iya harusnya begitu, Gitu tapi ya, kan sesuai sekarang dengan banyak prosedur, ya, ya. iya travel-travel yang Memang, secara bisnis aja sampai sana. Memudah-mudahkan, Ya, memudah-mudahkan, iya. Kemudian bukannya ada harga paket yang sudah menjadi ketentuan ini? Iya, sekarang kan untuk Kemenak itu paketnya 23.500 kalau nggak salah, 23.500.000 kalau nggak salah ya sekarang ya. Jadi kalau di bawah itu memang ada PPNS yang biasanya akan menindak nih untuk tidak boleh di bawah segini karena pasti fasilitasnya akan bla 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 gitu ya. Nah itu yang harus kita perhatikan gitu, karena memang apa ya, paket itu kan mahal murahnya memang fasilitasnya pasti pengaruh ya ke jamaah. Ada apakah harga, ada rupa. betul hotelnya jauh atau dekat, pesawatnya apa, kontennya apa, dikasih makannya penuh apa tidak, pulangnya dapat apa albaik atau album foto atau whatever, itu kan pasti ada cost yang harus dibayar. Manasiknya di mana, apakah ada lounge keberangkatan seperti itu. Nah ini kan berarti ini kan adalah edukasi yang harus diketahui oleh calon jamaah, ya kan? Nah terkadang jamaah ini kan tergiur dengan harga murah. Betul. Nah ini untuk mengantisipasinya ini pemerintah kan agak kesulitan karena masih saja banyak travel sekali ada yang ya tetap melanggar aturan ini ya Bu ya. Nah dari sebagai penyelenggara travel sendiri melihat travel lain menjual dengan harga di bawah standar ketentuan, ini bagaimana nih Bu Peggy? Iya, sebenarnya kalau harga di bawah standar itu udah banyak bertindak ya Mbak dari PPNS ya. Mereka akan memblok sisko patuhnya itu apa namanya, sisko patuhnya akan diblok oleh PPNS. Cuman memang masih ada aja yang kadang-kadang tapi akhirnya jadi kadang-kadang juga ada penipuan ya kayak gitu ya. Mereka tidak sesuai akadnya, mungkin hotelnya yang jauh sekitar 1,5 sampai 2 kilometer atau pesawatnya yang transitnya lama. Seperti itu. Ya memang edukasi sih ya untuk ke CJU si calon jemaah umroh ini bahwa memang paket ini harganya segini, variabelnya ini. Insya Allah sih kalau dijelaskan mereka paham. Ya, tapi itu yang ngejelasinnya kadang-kadang orang nggak jelas ya untuk masyarakat kita. Kadang-kadang ngelihatnya oh murah nih cuma 20 juta gitu. Padahal kan itu sebenarnya udah harus di breakdown dapat apa gitu kan. Nah inilah kan jadi perlu ilmu-ilmu yang diketahui oleh calon jamaah ini. Nah untuk jamaah yang ada di lingkungan Jabodetabek mungkin masih gampang ya untuk informasi untuk atau yang apa. di daerah untuk ya. Ini bagaimana nih untuk dari SIW sendiri? Oh, kalau kita memang kebetulan sekitar Bogor aja. Paling kita mengedukasi sekitar kampung-kampung ya atau kecamatan, desa-desa di sekitar Bogor, Kabupaten Bogor. Cuman ya harusnya peran Kemenak juga penting di sini ya, karena mereka kan punya apa sih namanya bagian ya untuk mensosialisasikan masalah umroh haji ini. Mereka harusnya lebih apa ya, lebih giat untuk mensiarkan bahwa betul harus paket umroh ini minimal harganya segini, paketnya ini. Nah gitu. ini kan kita sudah apa namanya informasi ini sebetulnya ada wadah yang lain. Nah, itu adalah asosiasi. Betul. Nah asosiasi ini juga bertugas untuk sebagai penyambung lidah ya dari Kemenang sebetulnya. Nah ini kadang-kadang kita merasa sebagai calon jamaah ini tetap kurang informasinya. Iya. Ya jadi hanya tergiur ketika melihat iklan harga murah. Nah, betul. Tetap saja ini tidak berubah. Kemarin juga baru-baru ini berita di Jawa Timur apa Jawa Tengah ya, sekitar berapa banyak 1.000 jamaah yang gagal berangkat ya. Kan gagal berangkat. Nah ini apa namanya? Kenapa bisa pengulangan ini terjadi lagi?
penipuan-penipuan ini ya. Iya, karena mereka kan juga kadang-kadang di suatu daerah, contohnya di Bogor aja ya, Kabupaten Bogor, mereka tuh percaya sama ustadznya. Ustadz ini cuma dijadikan kayak brand ambassador aja, murah gitu ya, misalnya cuma berapa gitu kan ya. Nah ini dia banyak nih merekrut, misalnya bisa satu desa berapa ratus orang. Ustadz ini udah setor ke travelnya, ternyata travelnya kabur, lari. Nah ini kita juga sebenarnya di daerah kita agak sulit Mbak untuk mensiarkan, karena mereka tuh sangat percaya sama ustadznya. Padahal dengan paket yang sama, ataupun malah sebenarnya kadang-kadang bagusan paket kita gitu kan kontennya, mereka lebih mahal harganya, tapi mereka lebih percaya ke kiainya, ke ustadznya gitu. Seperti itu ya, ini yang harus sosialisasi, tapi memang agak susah sih memang kalau udah menyangkut apa ya, sosok dia ya, percaya sosok, ke sosok. ke sosok gitu. Nah jadi memang untuk travel ini kan banyak yang belum berizin tapi sudah bisa menjual paket haji, paket umroh ya kan. Nah ini tadi Mbak Peggy menyebut PPNS. Apa ini PPNS? Penyidik Pegawai Negeri Sipil, itu bentukan dari Kementerian Agama ya. Jadi memang menindak untuk yang travel non PPU untuk memberangkatkan, karena kan secara legalitas juga belum ada gitu ya. Nah inilah, tapi sebenarnya yang di blok itu memang PPU-nya sih, yang Siskopatu si PPU kan ya. Jadi biar dia tidak memberikan izin kepada yang non legal itu. Ya kita berharap lah dengan kebentuknya Kementerian Haji Umroh ini akan berjalan lagi, karena sepertinya lagi agak dorman nih, karena ada kasus-kasus juga kan, kasus-kasus haji ini kan agak menguras pikiran dan menyita semua pikiran travel dan semua pejabat Kemenak ya. Ya kita doain aja lah, semoga Indonesia sehat dan baik-baik aja untuk dunia perumroh hajian ya Mbak ya. Untuk ibadah umat ya. Betul, iya. Karena semua orang butuh ya, butuh umroh. Oleh pemerintah bagaimana memberikan layanan yang terbaik untuk jamaah haji umroh ya. Kita mendukung saja ya Mbak. Ya, tapi memang kita tuntut adanya kerjasama. Kerjasama dan saling informasi. Kemudian kembali ke yang ahlinya sepertinya ya. Betul. Untuk dalam pelaksanaan menjalankan haji umroh ini kan perlu orang yang memang sudah paham betul di bidangnya. Iya, paham lapangan juga sebenarnya sih, bukan cuma hanya di atas kertas ya. Kadang-kadang kan yang tahu lapangan kita ya, sebenarnya orang-orang yang melakukannya ya. Kan berharap sekali yang pertama adalah dari jamaah sendiri. Bagaimana mereka harus paham dulu sebelum berangkat memilih travel yang sudah berizin, bisa dicek di Siskopatu. Iya, bisa jadi ini haji cerdas ya, atau sekarang apa ya namanya, satu haji kalau nggak salah di aplikasi ya. Itu bisa dilihat dicek nih, bisa pemirsa cek dulu travel yang mau kita daftar. Dan lihat juga mungkin track recordnya di Instagram, apakah ini keberangkatannya sering atau gimana. Kemudian siapa aja pemiliknya mungkin boleh ya, lihat juga ya. Pemiliknya owner ya. Kemudian jangan terlalu manis-manis janji-janjinya. Itu kan bisa dilihat tuh di flyernya. Iya betul, di flyernya. Kalau yang terlalu manis janjinya biasanya pahit. Ya itulah, jadi perlunya juga jamaah mencari informasi yang secara detail untuk daftar ke travel haji dan umrohnya. Iya, betul sekali. Ini karena memang diperlukan orang yang dipercaya itu untuk zaman sekarang soal uang. Iya betul. Karena untuk amanah soal uang. Iya. Karena kan satu orang aja 25 juta betul, dikalikan 25 kali 10 aja ya, udah bisa beli rumah satu. Nah, itu dia. Nah, ini untuk menghindari hal-hal seperti ini, jamaah-jamaah yang pastinya ada yang komplain nih dalam penyelenggaraan selama ini nih Bu Peggy, ya. Adakah yang komplain dalam pelayanan fasilitas yang sudah diberikan? Oh, kalau kami kan memang sesuai akad ya Mbak Lucia. Jadi pesawatnya sudah kita bayar dulu, udah booking lah ya, hotel juga sudah. Artinya kalau hotel itu memang sudah sesuai dengan yang kita ini, kecuali kayak kasus waktu bulan Februari ya, itu yang penuh semua di Madinah, kita dipindah, yaitu kita jelasin ke jemaah kalau memang kita dipindah karena penuh gitu kan. Tapi biasanya sih mereka komplainnya kayak makanan mereka nggak cocok, tapi kan itu sebenarnya bukan dari travel ya, dari hotelnya gitu. Misalnya makanannya makanan Arab mulu gitu ya, kayak gitu. Atau apalagi ya, mungkin bisnya terlalu dingin. Komplainnya sih lebih ke situ. Tapi selama ini sih ya alhamdulillah baik-baik aja sih, karena kan semua memang kita usahakan sesuai akad ya. Kalau mereka beli ke kita tidak goror, artinya kita udah punya tiketnya, hotelnya udah jelas.
misalnya pakai hotel A, hotel B gitu loh Iya, Mbak. iya, 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 Mm-mm. iya. Jadi memang udah sesuai harus itu karena apa Karena yang itu kita kan tawarkan amanah ya, iya. kemudian kalau tidak sesuai ya Karena kan kita juga berbisnis sama Allah ya Mbak ya, Iya. kita nggak bisa main-main juga Betul. gitu. Yang penting cari berkahnya aja. Benar karena memang sebagai penyelenggara haji umroh ini kita juga perlu ilmu juga karena menyesuaikan dari hari ke hari regulasi yang berubah di Saudi juga. Kemudian nah seperti ini Bu Vegi untuk apa namanya wajib meningitis, ada yang Iya, polio ini wajib bagaimana meningitis, nih? Ini polio. banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang belum selesai sampai saat ini. Iya, per Juli kemarin tuh diwajibkan meningitis kembali dan polio. Memang kalau kami mewajibkan jemaah-jemaah untuk vaksin karena memang untuk perlindungan diri sendiri juga kan. Iya. Karena memang meningitis banyak sekali di Saudi ya, dan memang kalau polio tuh katanya Saudi itu mendetek bahwa Indonesia adalah salah satu karier pembawa polio untuk ke Saudi. Makanya mereka melindungi warga negaranya juga. Makanya mewajibkan Indonesia vaksin polio. Ya sudahlah, kita ikuti saja. Iya, kan, Vaksin meningitis, polio, aturan flu baru ya flu Seperti sih itu. tentatif ya, Iya. bisa ini juga. Kemudian masalah visa ya sekarang ya, sekarang visa kan tidak bisa lagi sendiri ya, Iya. harus apa namanya tuh, bukan bundling ya, artinya hotel bayar, bis bayar, baru visa keluar betul, gitu. Kalau ya. enggak, ya enggak keluar visanya Mbak. Berarti itu melalui ini ya, aplikasi Iya, dari muasasahnya sih langsung. dari muasasah. Jadi pernah tidak mengalami ketidaksesuaian hotel dan Kalau tidak apa salah itu aja namanya? yang bulan Februari aja, karena yang lagi penuh yang sempat kan lihat TikTok yang sampai tidur di trotoar itu Iya. jemaah-jemaah itu aja sih, karena kita alhamdulillah dapat hotel tapi hanya dipindah ke depannya. Oke. Dari Maisan ke Mater. Masih deket lah. Dekat lah. Masih dekat, Orang ya. Indonesia tuh hotelnya gitu. Iya, jadi itu memang aja apa sih. namanya? Harus hati-hati memang. Betul. Kita nggak apa ya Mbak. Memang bisnis juga, tapi ini bisnis sama Allah, jadi harus pelan-pelan aja juga, tidak terlalu. Kalau aku sih nggak terlalu banyak juga untuk seatnya, dikit. Yang penting Iya. berkah aja Iya. dan semuanya terlayani dengan baik gitu, Benar. dan amanah. Ya, itu adalah satu kepuasan tersendiri ya Betul, apabila jemaah senang, ini merasa iya, nyaman ya. puas. Dan mereka akan merekomendasikan kembali. Oh, Iya, karena kan kita juga ada PPSI. kuesioner ya setiap kali satu jemaah. Alhamdulillah kalau ngeliat tuh kepuasannya di atas 98% tuh seneng, paling antara puas sama sangat puas gitu kan. Itu happy Betul, banget ya. Itu yang paling Alhamdulillah, diharapkan. iya. Ya, itulah menjadi pelayan Allah ya Bu ya. Iya, Ini apa namanya penuh tantangan. betul. Jangan dilihat apa ketika bayar dapat duitnya banyak, bukan Enggak juga segampang sebenarnya, itu, enggak, ya iya. kan? Banyak apa pernik-pernik yang harus Betul. kita siapkan. Iya. Kita juga menambah namanya informasi ilmu lagi karena dari regulasi Saudi dan Indonesia terkadang Iya, kadang beda dan beda. berubah-ubah juga. Seperti Ya, itu. intinya ya bismillah lah, niatkan Iya. semua karena Allah, memudahkan calon-calon jemaah umroh untuk berangkat Iya, ke sana. amin, amin. Nah ini untuk ini selain dari mencegah penipuan tadi, tadi sudah disampaikan bahwa pilihlah travel yang sudah berizin, yang sudah terdaftar. Nah ini untuk masyarakat sendiri bagaimana selain itu nih, Mbak Peggy? Boleh informasi ke masyarakat? Iya, yang pertama memang dicek dulu izinnya. Walaupun kadang ada juga travel berizin yang agak nakal juga Iya, ada ya, betul. gitu. Lihat juga mungkin track recordnya ya, mungkin dari IG-nya, lalu datang juga ke kantornya, melihat-lihat, kenalan juga dengan timnya siapa aja di kantor itu. Biasanya sih ya begitu ya. Mudah-mudahan lah agak berkurang ya travel nakal. Kalau berkurang kan jadi kitanya enak ya kerjanya ya Mbak Iya. ya. Lebih banyak orang baiknya gitu loh. Ya berkurang nakal ini karena pastinya ada tindak lanjut dari Kemenak ini ya. Iya betul. Tapi Perannya Kemenak sangat luar dia biasa. ya alhamdulillah sih kayaknya Kemenak juga bekerja ya dengan PPNS ini. Agak berkurang kan sekarang ya. Betul, Karena takut betul. diblokir kan. Kalau Iya. Siskopatu diblokir kan mereka nggak bisa berangkatin lagi. Urusannya susah. Susah, repot. Repot ya. Iya. Ya inilah pemirsa bagaimana kita apabila yang ingin melaksanakan ibadah haji maupun umroh, pilihlah travel yang terdaftar di Siskopatu. Bisa cek di Satu Haji ya, Di Bu aplikasi Peggy. ya. Di aplikasi boleh Bu Peggy untuk disampaikan ke pemirsa Iya. pesan-pesan. Ya, semoga semuanya bisa berhaji dan umroh dengan aman, amanah, lancar ya. Pilihlah travel yang jelas, lihat juga konten-kontennya, apakah dibimbing oleh ustadz gitu kan. Jangan cuman diantar sampai sana aja, karena ibadah umroh itu bukan sekedar tawaf dan sa'i saja, tapi mengkemas ini sebagai suatu perjalanan ibadah ya. Gimana jika jemaah tuh kalau melihat
Ka'bah ya, tidak hanya sekedar melihat kotak hitam gitu, tidak ya. Jadi bimbingan manasiknya harus benar, bahwa kalau pertama kali kita melihat Ka'bah itu dengan mata kepala sendiri, itu rahmat Allah akan turun ke hati kita dan ada getaran spiritual yang luar biasa, dan itu yang membuat kita menangis. Nah, itulah pentingnya travel yang menyelenggarakan manasik dengan serius juga. Lihat dari manasiknya, ustadz pembimbingnya siapa, travelnya bagaimana, track recordnya bagaimana, pernah nggak ada kegagalan berangkat selama travel itu berdiri. Mungkin itu aja Mbak Lucy. Ya, itulah pemirsa. Tadi sudah kita dengarkan bersama penjelasan dari Ibu Vegi dari SIW Travel Safari Indah Wisata daerah Sentul nih. Daerah Sentul boleh, monggo silakan. Ya, ayo boleh. Wisata, daftar Sentul, Bogor, Jabodetabek boleh juga ya. Boleh. Ya, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk semua. Bagaimana kita dalam menjalankan ibadah umroh, apa-apa saja sih yang harus kita ketahui, apa saja sih yang harus kita persiapkan. Ya, nah inilah perlunya kita calon jamaah untuk mencari sendiri selain edukasi yang disampaikan oleh travel tersebut. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.